datang di perkuliahan pemrograman sistem. Pada perkuliahan ini akan dibagi dalam beberapa modul. Pada modul ini kita akan membahas secara overall apa yang akan dipelajari pada perkuliahan pemrograman sistem. Pada pemrograman sistem sendiri kita akan mempelajari beberapa tahapan-tahapan. Ya, jadi sebelumnya Anda sudah mendapat prasyarat mata kuliah struktur data algoritma dan mata kuliah sistem operasi. Pada dasarnya, sistem programming merupakan bagian dari sistem operasi. Namun di sini akan ditekankan kepemahaman di mana kalian diminta untuk dapat mengerti bagaimana proses dan cara kerja suatu aplikasi bisa berkomunikasi dengan sistem operasi dan juga bisa mengakses kebutuhan hardware yang diminta oleh aplikasi tersebut. Ya, jadi tanpa kita sadari bahwa setiap kali kita menggunakan komputer, ada proses di mana komunikasi yang terjadi antara aplikasi dengan sistem operasi di kernel dan juga di hardware. Hal-hal tersebut yang nanti kita akan coba gali lebih dalam di perkuliahan ini. Oke, pertama-tama saya akan coba untuk menjelaskan plan kita dalam semester ini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, pertama-tama kita akan membahas mengenai yang namanya system call. Ya, jadi bisa kita ibaratkan system call adalah fungsi-fungsi yang disediakan oleh kernel, di mana nanti aplikasi pasti akan membutuhkan service atau layanan-layanan, library yang disediakan oleh kernel. Lalu ada start system call, terus ada bagaimana kita mengetahui cara kerja prosesor, lalu ada bagaimana cara kerja memori, walaupun kalian sudah pernah dijelaskan bagaimana memori bekerja pada prinsip sistem digital. Di sana kalian belajar bagaimana memori disimpan. Namun di sini bagaimana cara aplikasi mengassign suatu memori dan memorinya tersebut komunikasi dengan hardware akan dibantu oleh kernel. Lalu ada standar input output. Berikutnya ada I/O buffering, ya. Apa yang kita lakukan, misalnya kita melakukan copy file atau kita membuka file, itu ada buffernya di sana. Terus ada shell, ya. Jadi interface untuk masuk ke dalam suatu bagian terluar dari kernel itu adalah shell. Lalu kita akan membahas mengenai signal, di mana komunikasi antara satu proses dengan proses yang lain bisa kita buat. Lalu ada GNU, ya, GNU Not Unix. Nanti itu ada pembahasan lebih lanjut mengenai GNU Not Unix. Lalu kita akan belajar di sini mengenai file system. Ya, jadi file yang kita bisa baca sekarang di dalam operating system kita itu harus diberikan terlebih dahulu file system. Ya, jadi dia nggak bisa langsung kita baca directly dari aplikasi kita. Lalu berikutnya kita akan belajar mengenai daemon and socket, walaupun nanti di kuliah jaringan komputer kalian akan belajar mengenai socket programming. Namun di sini kalian akan belajar bagaimana socket diinisialisasi di level kernel atau di level operating system. Lalu kita mulai lebih dalam lagi, ya, bagaimana kita bisa mengerti cara melakukan kompilasi kernel dan merubah kernel tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu kita akan belajar di sini boot sequence, ya, jadi sequence dari awal sampai akhir pada saat komputer itu mulai dinyalakan sampai dia bisa hidup. Ya, karena mungkin sederhana, ya, tapi pada dasarnya di belakangnya atau di backgroundnya itu cukup banyak proses-proses yang perlu kita pahami. Lalu yang ke-14 adalah kernel modul. Ya, modul ini beberapa driver biasanya bisa kita pasangkan dan bisa kita unplug dari tempat kita atau dari operating system kita. Lalu berikutnya adalah device driver. Device driver ini ya merupakan salah satu bagian yang nanti kita akan coba explore lebih dalam lagi. Jadi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan device driver tersebut kepada satu hardware. Ya, jadi
secara menyeluruh ya, pemrograman sistem ini sangat berkaitan dengan operating system dan juga hardware. Namun di sini hardware-nya memang dibatasi, tidak sampai kalian melakukan konfigurasi hardware dan membuat assembler code seperti itu. Di sini hanya dibatasi bagaimana kalian bisa mengomunikasikan antara operating system dengan hardware yang ada. Ibarat yang lebih umum adalah kita bisa ambil contoh bagaimana kalian melakukan printing suatu dokumen ya. Di dalam melakukan printing suatu dokumen, di situ ada entitas hardware, printer itu sendiri. Di dalam printer itu ada apa? Ada print head, ada tinta printernya, ada chip di dalam print head tersebut, di mana untuk ngeprint ke dalam kertas, ada roller yang berfungsi untuk memutar kertasnya. Lalu kalian butuh suatu komputer dan suatu aplikasi word processor di sana. Ya pastinya di dalam komputer tersebut harus juga ada operating system. Nah, dalam proses kalian melakukan printing, pertama-tama yang kalian tekan adalah kalian menulis di dalam word processor. Setelah itu kalian ketik, lalu kalian tekan tombol print. Pada saat kalian menekan tombol print, di sini proses mulai bekerja. Jadi aplikasi itu tidak langsung menghubungi printer karena aplikasi tidak memiliki kemampuan untuk membaca device driver yang ada di printer atau mengendalikan roller, mengendalikan print head yang ada di printer. Tapi semua itu, pengendali itu ada di namanya driver. Sedangkan driver itu bisa diakses melalui yang namanya kernel. Nah, kernel itu berada di dalam sistem operasi. Ya, jadi layanan-layanan dari kernel itulah yang dikonsum oleh aplikasi untuk bisa mengakses hardware. Kenapa saya selalu berbicara mengenai mengakses hardware? Karena apapun yang kita lakukan pada komputer itu sebenarnya kita melakukan accessing hardware. Even kita membuka file itu sebenarnya kita mengakses hard disk kita, ya. Jadi analoginya adalah ketika kita mencoba untuk melakukan printing tadi, yang kita hubungi atau yang aplikasi hubungi itu adalah sebenarnya adalah kernelnya. Di sana di kernel tersebut sudah ada driver yang berfungsi untuk mengendalikan roller, yang berfungsi untuk mengendalikan print head. Ya, jadi itu adalah contoh konkret mengenai implementasi sistem programming. Ini adalah referensi yang kita pakai. Buku yang kita pakai di sini adalah Linux Programming Interface. Jadi buku ini bisa kita bilang bukan buku graphic user interface karena mungkin ada kata-kata interface, namun di sini buku ini mengedepankan kepada interface tersebut adalah layanan, ya, jadi service, layanan yang diberikan kepada operating system dan layanan yang diberikan aplikasi untuk mengakses hardware. Terus ada beberapa tambahan-tambahan referensi yang bisa diakses dari web, ya, ada Linux Manual, ada GNU Coding Standard, bagaimana kita cara melakukan kompilasi kernel, terus ada Linux Device Driver, lalu lanjut lagi ada Raspberry Kernel Compilation. Oke, secara overview, pada modul kali ini kita akan membahas ya secara luas mengenai sistem programming dan Unix. Paling tidak kita melihat sejarahnya secara singkat terlebih dahulu. Lalu kita akan membahas mengenai fundamental mengenai Unix System Programming. Ya, jadi kalau kita lihat dari bagian ini, ya, kita punya yang paling atas itu adalah entitas yang menggunakan sebuah aplikasi, yaitu di sini adalah people, ya. Pada diagram ini, people menjadi hal yang paling diutamakan, ya, karena semua layanan itu melayani user, ya, jadi user oriented. Ya, jadi aplikasi di sini berfungsi sebagai layanan untuk user. Jadi user di sini memakai aplikasi. Di bawah aplikasi tersebut ada compiler, assembler, terus ada loader di bawahnya, terus di bawahnya ada I/O program
file system, ada proses scheduler, library, memory management, dan device management. Nah, di sini peran dari sistem programming itu adalah menghubungkan antara aplikasi, ya, jadi dia jalurnya itu ada di jalur antara aplikasi hingga ke hardware. Jadi di sini ada I/O, ada file system, scheduler, library, memory management, dan device management. Itu merupakan salah satu tugas dari sebuah sistem programming. Nah, di sini yang perlu kita tahu adalah diferensiasi antara application development dengan sistem programming. Ya, jadi kalau kita lihat di sini beberapa topik-topik mengenai sistem programming. Yang pertama adalah mengenai data, terus bagaimana sebuah komputer bekerja, terus ada bagaimana cara mengorganisasikan dan komponen dari suatu sistem komputer. Lalu berikutnya ada kita mencoba untuk mempelajari C, terus ada assembly, ya, terus ada basic operating system. Oke, nah di sini kita perlu mengetahui lebih dalam lagi sebenarnya apa yang mendasari perbedaan antara application programming dengan sistem programming. Terdapat hal yang paling kritikal, jadi yang membedakan adalah application programming itu bertujuan untuk memproduksi sebuah software di mana layanan itu user oriented. Artinya kita membuat aplikasi berdasarkan kebutuhan user. Sedangkan pada sistem programming, kita bertujuan untuk memproduksi suatu program juga, tapi program tersebut mendukung layanan dari aplikasi ke operating system, atau dari operating system ke hardware. Jadi fundamental perbedaannya adalah di mana application programming itu layanannya ke user, sedangkan sistem programming itu layanannya kepada hardware ataupun aplikasi, berbagai aplikasi yang menggunakan. Ya, jadi di situ jelas diferensiasinya. Jadi kenapa suatu sistem programming itu dibutuhkan, ya, karena kita berusaha untuk bisa melayani aplikasi dan juga hardware. Namun layanan itu tidak langsung diberikan kepada user. Ya, jadi kalau kita lihat di sini beberapa bahasa yang digunakan dalam sistem programming, ya, ada pertama ada makroprosesor, ada linker, ada shell di sana, ada make, terus ada beberapa programming language yang menyediakan akses ke dalam sistem. Ya, jadi ada Ruby ataupun Python. Nah, jadi kalau kita lihat dari tren sekarang ini, mungkin umumnya bahasa yang digunakan adalah Python. Namun di sini C juga, walaupun dia bahasa yang cukup lama, dia sudah digunakan hampir 40 tahun lebih, ya. Namun dia memang asal dari sistem programming itu berasal dari pemrograman C. Jadi sekarang pun C juga masih sering digunakan untuk melakukan programming. Pada bab ini Anda sudah mempelajari beberapa programming language yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam use case. Untuk topik selanjutnya akan dibahas di dalam video berikutnya, yaitu mengenai perbedaan antara apa itu programming language dan scripting language. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita. Terima kasih atas perhatiannya.